Salatullah ala Tahal Yamani. Dan Said Muhammad bin Alwi bin Hafiz, kepada penganjur acara ini, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita mendengarkan daripada Habib Saleh nasihat dan juga cerita yang menyentuh kepada hati dan perasaan, yang mengingatkan tentang hubungan kita dengan seseorang yang sangat berjasa kepada kita, yang amat menyayangi kepada kita lebih daripada diri kita sendiri. Sebaik-baik orang yang menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan umatnya, yaitu junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan oleh beliau tadi, Habib Saleh, bagaimana kita menjadikan baginda Rasulullah uswatun hasanah, tauladan yang baik. Setiap kita dalam hidup ini, sifat semula jadi, naluri yang diberikan oleh Allah kepada manusia, suka ikut kepada orang lain. Apa yang dibuat oleh orang, terkadang kita terpanggil untuk mengikutinya, tanpa kita menimbang apa yang dibuat oleh orang itu betul atau tidak. Kalau kita suka, kita ikut. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita ikutan yang tidak mungkin salah, yang tidak mungkin sesat dan tidak mungkin keliru. Namun ikutan itu membawa kepada kita agar supaya kita mempunyai budi pekerti yang baik, menjadi insan yang baik, menjadi manusia yang baik untuk diri dan membawa kebaikan untuk orang. Ikutan kita itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada pribadi Rasulullah tauladan yang baik. Siapa yang berbicara ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena manusia ini memiliki sifat naluri ingin ikut kepada orang, Allah jadikan untuk kita siapa yang harus diikuti. Kalau ikutan kita itu pilihan kita sendiri, masing-masing akan ikut siapa yang dia suka. Tapi kalau ikutan itu datangnya daripada Allah yang menciptakan kita dan tahu isi hati kita dan tahu apa yang terbaik untuk kita, maka pastinya ikutan ini adalah super luar biasa. Bila mana tadi disebutkan oleh Habib Saleh tentang bagaimana kita menjadikan kiblat dalam gaya hidup keseharian kita itu adalah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama-sama pada hari ini, siang hari ini, melengkapkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, ikutan kita kepada Nabi Muhammad, dengan membahaskan satu hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tema pada pertemuan kali ini. Apa temanya hari ini? Cukuplah kematian sebagai pengingat atau pengajaran. Ini diambil daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, katanya, kafa bil mauti wa'idan ya Umar. Wahai Umar, cukuplah kematian itu menjadi satu peringatan. Rasanya tidak lengkap kalau kita mengaku sayang kepada Nabi, cinta kepada Nabi, kalau tidak disempurnakan dengan ikut dengan Nabi SAW. Kalau tidak,
maka cinta itu hanya sekedar akuan sahaja atau dakwahan sahaja, tidak ada realitasnya dalam hidup. Ta'sul ilaha wa anta tudhiru hubbahu, inna hadha fil qiyasi la badi'u, in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang itu kalau cinta kepada orang, mestinya dia taat kepada siapa yang dia cinta. Itu tanda. Kalau tidak, dia hanya cinta di atas angin, tidak ada realitasnya dan tidak ada hakikatnya. Pada hari ini kita bersama-sama ingin merenung tentang nasihat Nabi yang menjadi tema kali ini, untuk menjadikan cinta kita kepada Nabi, panutan kita kepada Nabi dapat terlaksana dengan melakukan nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kematian. Namun bila mana kita ingin membicara tentang kematian, maka tidak ada kematian yang tidak didahului dengan kehidupan. Orang itu akan hidup dulu, kemudian dia meninggal dunia. Orang yang tahu menghargai kematian, pastinya dia akan menghargai kehidupan. Dan kalau seseorang itu tidak mengetahui arti kematian, dia tidak akan menghargai arti kehidupan. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang macam-macam orang menyikapi tentang kematian. Ada yang percaya, ada yang mengatakan kematian penghujung daripada segala-galanya, tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Golongan seperti ini dikatakan golongan ad-dahriyin. Ad-dahriyin, orang yang beriman kepada waktu yang kalau ajal tiba selesai, tidak ada la kehidupan barzakh wala kehidupan akhirat. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wala yuhlikuna illa ad-dahru. Kehidupan kita ini hanya kehidupan di dunia, dan hanya masa yang menghidupkan kita, masa kita hidup, dan masa juga yang mematikan kita. Bila mana kita mati, selesai, tidak ada lagi kehidupan. Golongan dahriyin ini memahami arti kehidupan adalah sementara dan berakhir dengan kematian, dan tidak ada lagi kehidupan. Putus mereka punya pemahaman tentang arti kehidupan, akan adanya kehidupan selepas kematian, kehidupan di barzakh, dan juga kehidupan di akhirat. Golongan ad-dahriyin seumpama ini, hidupnya hanya foya-foya. Hidupnya ingin menikmati dalam hidup, yang kalau tidak menemui arti kenikmatan dalam hidup, tidak sedikit dari mereka yang bunuh diri. Sebab mereka meyakini hidup stres, susah, miskin, masalah, macam-macam problem, hutang tak boleh bayar, macam-macam. Tidak ada lagi yang memberikan kepada mereka harapan dalam hatinya. Dan ini keistimewaan yang ada kepada orang muslim dan muslimah, adanya iman kepada Allah dan berharap kepada Allah, dan meyakini akan adanya hari akhirat, akan adanya pertanggungjawaban kepada Allah. Itu yang menghalang orang-orang beriman mengambil tindakan singkat bila mana berhadapan dengan masalah. Namun orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, tidak memahami arti kehidupan dan kematian, golongan ad-dahriyin tadi, maka mereka mengambil sikap. Ada yang naik tingkat 40 dia lompat, ada yang dia minum racun, ada yang dia melukai dirinya, ada yang berdaftar ikut giliran. Ada satu tempat, saya tak perlu sebut namanya di mana tempat itu, untuk daftar bunuh diri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana orang seperti ini yang diberikan oleh Allah kehidupan, diberikan segala-galanya di atas muka bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh mengorbankan nyawanya sia-sia untuk bunuh diri hanya masalah yang dihadapi dalam hidup,
hanya kemiskinan yang hanya dihadapi, hanya problematika yang dihadapi dalam hidup, mungkin stres yang dihadapi dalam hidup. Adakah dia boleh membeli nyawa di tempat lain untuk ganti baru dengan makhluk baru dan tak ada problem dalam hidupnya? Adakah dia boleh berbuat demikian? Tak ada sesiapa yang boleh berbuat demikian. Hanya Allah yang memberikan kehidupan dan Allah juga yang mematikan. Namun bila mana orang lenyap daripada memahami arti kehidupan dan tidak faham apa di sebalik kematian, maka dia ambil tindakan shortcut, jalan pintas, bunuh diri, dianggapnya masalah sudah selesai. Namun hakikat orang yang punya pemahaman dan ideologi seperti ini adalah sangat salah, sangat batil, dan ianya akan menyesal dengan penyesalan yang tidak dapat digambarkan. Sebentar tadi dibacakan oleh Habib Saleh bagaimana orang menyesal nanti di akhirat. Katanya, yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi. Ketika nanti orang di hari kiamat akan menggigit jari-jarinya. Apa maksudnya menggigit jari? Penyesalan yang tiada mendatangkan manfaat. Dahulu orang kalau menyesal dia gigit jari. Itu jarinya orang yang menyesal nanti di akhirat digigit satu, bukan hanya luka, sampai putus. Kalau jari pertama putus, dia akan pindah kepada jari yang kedua. Kalau jari yang kedua putus, akan pindah kepada yang ketiga. Kalau 5 jari sebelah kanan putus, dia akan pindah kepada sebelah kiri. Kalau putus semuanya habis, tumbuhkan balik lagi oleh Allah, digigit sekali lagi. Gambaran seperti ini menggambarkan bagaimana penyesalan yang luar biasa. Sebab waktu itu tidak ada lagi manfaat untuk menyesal. Mau menyesal sekarang, mau sadar sekarang, mau insaf sekarang. Nanti tidak ada lagi peluang untuk menyesal, untuk insaf, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa arda mengatakan ada satu surat dalam Al-Quran. Kalau dalam Quran itu hanya ada surat ini saja, satu saja. Quran ada berapa surat? Ada 114 surat. Kalau satu surat saja dalam Quran, jangankan 114, satu saja surat sudah cukup untuk membimbing manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup bagi manusia memahami arti kehidupan. Surat apa itu? Salah. Surat Wal Asri. Apa ada dalam surat Wal Asri? Kita semua hafal surat itu. Wal Asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Coba kita pahami maksudnya. Demi masa ini, mana ada kehidupan yang kita lalui yang tidak lewat kepada waktu. Mulai daripada kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Bukankah setiap laluan waktu yang kita lalui, kita bangun tidur, pergi ke kamar mandi, berwudu, pergi sembahyang, kemudian siap-siap pergi kerja, naik train, naik kereta api, naik mobil, taksi. Berapa jam kita lalui ini? Sampai pergi ke office, sampai ke kantor, kita masuk sana, atau masuk pergi ke tempat kerja, kita cuci piring, apa semua panjang sampai selesai jam kerja, balik tidur lagi. Adakah kita tak lewat kepada waktu? Kita lewat kepada waktu. Dan itu modal kita. Kita bukan memodalkan duit untuk jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Duit kita bisa cari. Waktu mau beli di mana? Tidak ada toko jual waktu. Mau tambahkan 24 jam jadi 28 jam. Tetap kekal 24 jam, 24 jam. Ini benar Adam, innama anta ayyam, idza dhahaba yawmuk dhahaba ba'duk. Wahai anak Adam, nilai kamu ini, harga diri kamu ini, identitas kamu ini adalah waktu, harimu yang kamu lalui. Satu hari lalu daripada kamu, sebahagian daripada dirimu sudah berlalu. Apa maksudnya satu hari berlalu, sebagian daripada kita berlalu?
Artinya setiap hari yang kita lalui dan berlalu, kita itu semakin hari semakin menghampiri kepada penghujungnya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang barat mengatakan time is money. Duit itu masa itu uang. Bangun tidur uang, keluar rumah uang, masuk kantor uang, keluar kantor macam mana uang, mau tidur lagi pikir uang, walhasil waktunya pikir uang, duduk sama keluarga pikir uang, jumpa teman bahasnya uang, sehingga hari-hari kehidupannya harganya kepada hari yang dia lalui uang. Ada satu raja, dia panggil kepada beberapa dia punya menteri-menterinya. Katanya, raja ini penguasa yang luar biasa lah. Dia kata, siapa di antara kamu yang boleh melintasi tanah ini dengan berlari? Sejauh mana dia berlari, sejauh itu kawasan tanah itu aku bagi kepada dia. Yani ingin dibagi, indikasi apa? Lahan, tanah. Berapa luasnya? Orang itu yang tentukan. Mau berapa luas? Mau 1 hektar, mau 2 hektar, mau 10 hektar, terserah. Yang penting lari sampai di mana dia berhenti, ya sebatas itu di tanah yang dikasih. Masing-masing pikir ingin lari jauh karena inginkan tanah yang satu ini dia lari, sudah letih dia lari juga, pikirannya nak tanah, nak harta, sampai ke suatu tempat dia jatuh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal keletihan. Allah alam kena heart attack, kena serangan jantung, atau kena penyakit yang lainnya. Intinya pada kisah ini, cerita ini, orang bila mana menghargai kehidupannya hanya dengan keuangan, hanya dengan kebendaan, hanya dengan material, akhirnya pun juga harta yang dicari itu akan ditinggalkan. Orang itu sampai ke destinasi jauh, itu menjadi hak dia, tapi karena dia mati, dia menikmati atau tidak? Tidak menikmati. Oleh sebab itu, hargai arti kehidupan untuk dinilai kehidupan bukan dengan uang, tapi dengan memanfaatkan waktu yang lebih baik daripada uang yang kita dapat, bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa yang perlu kita gunakan pada waktu yang kita lalui dan kehidupan yang Allah kasih kepada kita? Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Yakni kalau ada disumpah dengan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan banyaknya manusia yang tidak mengambil berat sehingga Allah bersumpah dengan waktu demi masa. Sesungguhnya manusia pasti dalam kerugian. Kalau dikatakan manusia dalam kerugian, pasti dalam kerugian, maknanya banyak yang rugi, kecuali. Kalau dikatakan kecuali berarti sedikit. Siapa yang dikecualikan oleh Allah daripada kerugian? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Iman, amal saleh, ingat mengingatkan dalam kebaikan, macam mana kita punya majelis, dan ingat mengingatkan kepada kesabaran, mengharungi kehidupan hidup ini tidak lepas daripada cobaan, tangan dan juga dugaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman kepada Allah, bukan golongan dahriyin tadi yang pertama saya sebutkan, akan menghargai arti kehidupan sehingga dikatakan al-waqtu kas-sayf illa taqta'hu qata'aka. Waktu ini umpama pedang. Kalau kamu tidak gunakan untuk memotongnya, maka dia potong kamu. Waktu kalau kita tidak gunakan, bukan waktu itu tunggu kita nak buat apa, dia lalu juga jalan 1 saat, 2 saat, 1 menit, 2 menit, terus juga berlalu dan tidak tunggu kepada kita apa yang kita gunakan pada waktu yang kita lalui. Oleh sebab itu Nabi SAW
bersabda tentang waktu. Katanya, la yatahassar ahlul jannah fil jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Tidaklah penduduk surga di surga itu menyesal. Ada orang di surga menyesal? Ada. Ada penyesalnya, penyesal positif. Katanya, la yatahassar ahlul jannah fil jannah. Tidaklah orang di surga itu menyesal ketika berada dalam surga, melainkan penyesalan mereka akan waktu yang mereka lalui ketika berada di dunia. Kosong waktu itu tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah. Yang kalau waktu mereka lalui tadi berzikir kepada Allah, dapat pahalanya di surga. Tapi karena tak digunakan ketika berada di dunia, waktu tersebut untuk beribadah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di sana pun juga kenapa aku tak zikir? Kenapa aku tak manfaatkan waktu tersebut? Wa hakadha, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yawmuhu ka'amsihi fahuwa maghbun. Siapa orang yang hari semalam sama dengan hari ini, maka dia rugi. Ada pengalaman semalam, dia tidak manfaatkan untuk hari ini. Yang berlaku semalam tak boleh sama, mesti hari ini lebih baik daripada semalam. Kemudian, man kana amsuhu khairum min yaumihi fahuwa mal'un. Orang yang semalamnya lebih baik daripada hari ini, semalam tahajud, semalam qiyamul lail, semalam berzikir kepada Allah, semalam buat baik. Hari ini mungkar sana, mungkar sini, mungkar sana. Bagaimana? Semalam dikasih peluang oleh Allah kebaikan, hari ini patut berlipat kali ganda kebaikannya. Ini orang jauh daripada rahmatnya Allah. Namun orang yang hari ini lebih baik daripada semalam, ini orang yang beruntung dan bertuah. Di sini Nabi meletakkan neraca bagaimana kita memahami arti kehidupan. Dan kita hidup di atas muka bumi ini 7 billion manusia. Ramai daripada mereka yang tidak memahami arti kehidupan. Orang yang beriman pun juga ramai daripada mereka yang tidak menghargai kehidupan untuk diisi dengan amal yang saleh. Oleh sebab itu, bagaimana kita mau memahami kehidupan? Kalau ada orang dahriyin tadi saya katakan, mereka hanya mengatakan wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, yang hanya membinasakan kita ini adalah hanya kematian saja, lepas mati tak ada apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberitahukan kepada manusia apa itu arti hidup. Bagaimana kita mau memahami nilai kehidupan yang sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang tidak boleh kita dapat di mana-mana kehidupan, dan yang ingin diharapkan oleh orang yang sudah meninggal dunia, baik masa di alam barzakh atau sudah berada di akhirat, yang diminta oleh mereka balik ke dunia untuk sholat 2 rakaat. Tapi tak boleh untuk berbuat demikian, sudah mati khalas. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, walau tara adh-dhalimuna nakisu rusul rabbihim. Satu hari nanti orang-orang yang zalim di akhirat nanti, yang tidak memahami arti kehidupan, mereka tunjukkan kepala mereka di hadapan Allah. Rabbana absurna wa sami'na. Ya Allah, kami sudah melihat, kami sudah mendengar. Bila dia bercakap begitu, nanti di akhirat, di dunia mereka buta. Mereka ketika berada di dunia tuli kan. Mereka punya pandangan luas, mereka punya pendengaran clear, jelas, tapi tidak melihat kehidupan dengan sebenarnya, tidak mendengar ayat-ayat Allah untuk diterimanya, maka nanti menyesal mengatakan Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, kami sudah melihat kebenaran, kami sudah mendengar kebenaran. Di akhirat tak ada guna dah menyesal masa itu. Apa dia minta? Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan kami ke dunia hatta nak buat satu saja amal saleh. Inna muqinun. Hari ini kita sudah beriman, hari ini kita sudah yakin. Mana ada lagi kehidupan setelah kehidupan di dunia? Tidak ada lagi.
Wahakadha Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim menceritakan tentang penyesalan orang-orang yang tidak memahami arti kehidupan di dunia, sehingga nanti sudah sampai ke sana minta balik di dunia walaupun hanya yang melakukan sholat hanya 2 rakaat. Kita sebagai seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, macam mana kita nak memahami arti kehidupan? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim mengajak kepada kita memahami arti kehidupan. Katanya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Barakallahu fikum, pandai semua, lancar bahasa hafal Al-Qur'annya ini. Yang telah menciptakan dialah Allah. Yang menciptakan apa dulu? Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Didahulukan mati dulu, baru kehidupan. Walaupun kita ini kena hidup dulu, baru mati. Tapi kenapa Allah dahulukan mati berbandingkan hidup? Supaya kita ini tahu destinasi hidup itu menuju kepada Kematian. Didahulukan dulu oleh Allah, sebutkan tujuannya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu, menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji kamu, menduga kamu, memberikan imtihan kepada kamu. Apa imtihannya? Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang terbaik dalam berbuat amal soleh. Bila mana dalam hidup ini ada persaingan, maka bukan dalam keduniaan. Bila mana dalam hidup ini ada kompetisi, maka bukan dalam jawatan, bukan dalam kedudukan, bukan dalam martabat, bukan dalam kedudukan yang diberikan oleh manusia juga. Tapi kalaupun ada persaingan yang hakiki, adalah persaingan untuk meraih ridha Allah dengan memperbaiki amal soleh. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma wa an baqiyat ashabi Rasulillah ajma'in, super istimewa dalam kesetiaannya kepada Nabi, di dalam perjuangannya membela Nabi, di dalam mengorbankan segala apa yang dimilikinya untuk Nabi. Namun walaupun Nabi mengatakan, kalau aku akan jadikan selain Allah yang rapat dengan aku jadikan Abu Bakar. Semua pintu-pintu di keliling masjid ini kena tutup kecuali jendelanya Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar yang disebutkan sebagai persahabatannya dengan Nabi ketika berada di gua Hira, ada di gua Thur, Jabal Thur ketika berhijrah. Kesemua itu keistimewaan yang ada kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar, Nabi mengatakan, ihin laka ya Ibn Khattab, hai Ibn Khattab Umar, engkau cukup berkarisma. Engkau tidak lalu di jalan satu jalan, syaitan ambil jalan yang lain, tak ambil jalannya Sayyidina Umar karena takut dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau yang menjadi khalifah yang sangat adil. Namun begitu, kedua-duanya ini walaupun kedudukannya cukup hebat di sisi Nabi SAW, mereka berdua pun juga bersaing untuk mendapatkan yang lebih baik satu dengan yang lain. Walaupun sudah dijamin surganya, ini dua orang ini dan 10 orang sahabat Nabi dan beberapa ramai sahabat Nabi dijamin surganya oleh Allah. Namun demikian masih bersaing satu dengan yang lain untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Satu hari Nabi mengatakan, mengajak kepada sahabat untuk berinfak, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Sayyidina Umar mengatakan, hari ini aku mesti kalahkan Abu Bakar dalam sedekah dan infak aku. Dia ambil 50% dari hartanya dibawa kepada Rasulullah dan datang awal. Ya Rasulullah, inilah sedekah aku dalam berjihad. Ditanya oleh Nabi, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu wahai Umar? Katanya 50% daripada harta aku, 50%. Kalau begitu yang disedekahkan sama Sayyidina Umar berapa? 50%. 50% bukan sedikit. Kalau 1 juta,
500.000. Kalau 100 juta ya 50 juta. Kalau 1 miliar ya 500 juta. Bukan 1 miliar, 500 juta. 50% itu besar. Kata Saudara Umar, saya keluarkan 50% Rasulullah. Menganggap sudah banyak yang diinfakkan. Datang Saudara Abu Bakar. Saudara Umar merasa gembira, hari ini aku menang. Saya dulu datang dan saya kedepankan 50%. Saudara Abu Bakar datang kemudian diberikan oleh Saudara Abu Bakar. Kata baginda Rasulullah, Abu Bakar, kau tinggalkan apa untuk keluargamu? Nabi ambil berat tentang keluarga. Nafkahnya, dia tanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Supaya kita ini bila mana apa saja dalam penggunaan harta itu tidak dilupakan hak keluarga. Ditanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kata Sayyidina Abu Bakar, taraktu lahumullah wa rasulah. Aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasulnya. Terpulang kepada Allah dan Rasulnya, nak buat apa? Maka kata baginda Rasulullah, perbedaan kamu berdua adalah sama dengan perbedaan ucapan kamu berdua. Maksudnya nilai keimanan Sayyidina Abu Bakar adalah jauh lebih tinggi berbandingkan kepada Sayyidina. Tapi bersaing dalam apa? Ya dalam kebaikan, bukan gontok-gontokan, bukan saling menjatuhkan. Bersaing dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Bersaing dalam kebaikan itu yang digalakkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Sahabat pun bersaing satu dengan yang lain untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Siapa guru kepada Abu Bakar? Rasulullah. Siapa guru kepada Sayyidina Umar? Rasulullah. Karena beliau juga bersaing hatta dengan sahabatnya. Memahami arti kehidupan, Nabi pun bersaing. Oh, Nabi bersaing, ya Nabi bersaing juga. Kunci surga ada di tangannya. Itu pintu surga tak akan dibuka kalau bukan beliau yang ketuk pintunya. Namun begitu bersaing juga. Supaya tidak ada orang merasa cukup dengan amalnya. Kalau ada orang yang boleh merasa cukup dengan amal, Rasulullah. Namun begitu masih bangun malam, masih tahajud, masih menangis dan macam-macam. Dalam peperangan Badar, Nabi mengatakan setiap satu onta 7 orang silih berganti atau 3 orang. Karena tak cukup onta, perjalanan jauh. Kalau berjalan kaki semua tak mampu, panas. Maka saling tukar menukar naik onta. Satu onta antara 3 orang ke 7 orang. Waktu itu Sayyidina Ali, Sayyidina Miqdad bin Aswad bersama dengan Rasulullah. Satu onta, sudah berganti. Masa itu Nabi naik dulu. Sampai ke satu destinasi, Nabi akan turun. Kata Sayyidina Ali dan Sayyidina Miqdad, ya Rasulullah, hak kami berdua kami serahkan kepada engkau. Kan setelah Rasulullah giliran Sayyidina Ali, setelah Sayyidina Ali giliran Sayyidina Miqdad, baru kembali lagi kepada Rasulullah. Hak mereka berdua diserahkan kepada Nabi karena mereka sanjung, mereka sayang kepada Nabi. Ya Rasulullah, hak kami berdua kami berikan kepada engkau. Kata baginda Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka berdua, ma antuma bi aqwa minni wala ana bi aghna minkuma. Kamu berdua tak lebih kuat daripada saya. Saya lebih kuat. Untuk nak tunjuk kamu berjalan kuat, saya lagi lebih kuat. Tapi pada masa yang sama, kalau kamu mendapatkan ganjaran pahala lebih karena berjalan, saya pun juga nak pahala ganjaran ketika berjalan kaki, berjihad di jalan Allah. Dia pun turun, Sayyidina Ali naik, Sayyidina Miqdad naik, Nabi pun berjalan kaki. Apa tujuannya? Ingin dapat pahala berjihad dengan berjalan kaki. Di dalam kehidupan ini persaingan. Ayyukum ahsanu, siapa di antara kamu yang terbaik di dalam amalnya? Dengan begitu tak ada sesiapa yang merasa dirinya terbaik, karena setiap baiknya amal yang kita lakukan pasti ada orang lain yang lebih Baik. Dengan begitu dia akan memacu dirinya semakin banyak untuk beramal dan tidak merasa cukup di dalam amal. Demikian Allah memberikan kepada kita gambaran bagaimana memahami arti kehidupan.
Orang yang memahami arti kehidupan ini satu dugaan dan satu kompetisi, satu persaingan di dalam amal yang saleh, maka dia tidak akan putus asa dalam beramal. Dia tidak akan merasa cukup dalam beramal. Dia tidak akan kecewa kepada permasalahan yang dihadapi dalam hidup, tidak akan stres, tidak akan susah hati walaupun berbagai macam dugaan dihadapi olehnya, sebab dia tahu arti kehidupan ini adalah dugaan. Yang namanya dugaan mesti tak sedap. Ada dugaan yang sedap? Mau dugaan yang sedap? Ayo. Dugaan yang sedap. Dugaan yang sedap adalah bila mana disikapi dugaan itu dengan iman kepada Allah yang menduga kepada kita. Sehingga permasalahan di dalam hidup bukan lagi masalah. Problematika dalam hidup akan dilihat ini adalah peluang, bukan dilihat satu problem. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, saya ini kalau diduga oleh Allah dengan dugaan, saya lihat daripada 4 sudut. Saya pastikan 4 sudut ini dulu. Kalau 4 sudut ini ada kepada saya anggap musibah itu dugaan sebagai nikmat. Ini falsafah Sayyidina Umar bin Khattab, menilai dugaan satu nikmat. Ini hanya ada kepada orang beriman saja. Katanya, kalau dugaan itu tidak menyentuh akidah, maka saya anggap dugaan itu nikmat. Kalau tidak menggoyangkan iman, maka musibah dugaan nikmat. Tapi kalau dugaan yang menguji kita punya keimanan sampai kita ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dugaan besar karena terkena kepada iman. Yang kedua, kalau dugaan itu ada yang lebih besar dan saya tak kena dugaan yang lebih besar tadi, kena dugaan yang lebih kecil, saya anggap dugaan itu adalah nikmat karena terselamat daripada yang lebih besar. Ada orang kena penyakit diabetes. Mana lebih berbahaya, penyakit diabetes dengan penyakit kanker? Kanker lebih berbahaya. Kiaskan masalah yang kita hadapi dalam hidup ini dengan yang lebih besar, maka kita akan menghargai bahwasanya dugaan itu adalah kecil dan ianya merupakan nikmat berbandingkan dugaan yang lebih besar. Sayyidina Abdullah ibnu Ja'far al-Tayyar, Abdullah ibnu Ja'far, keponakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, berjalan daripada Madinah sampai ke negeri Asyam, sampai kakinya itu luka dan bernanah, maka terpaksa kakinya dipotong. Katanya, ini kaki kena potong, kalau tidak akan merembak naik ke atas. Kata, macam mana potong? Ini kena mesti dibagi mukhadir, obat bius supaya tak rasa. Katanya, saya ini tak pernah lupa dari Allah. Macam mana saya akan dibius yang menyebabkan saya lupa dari Allah? Dan biarkan masuk dalam sholat, lakukan apa yang patut dilakukan untuk memotong kakinya. Masuk dalam sembahyang, dipotong kakinya tanpa dia merasa apa yang dilakukan kepadanya sementara ia berada di dalam salat. Selesai, katanya sudah selesai, dan sudah. Dan mana kaki saya? Diambil kakinya, dipegang kakinya. Dia kata apa? Ya Allah, Engkau duga aku dengan Engkau ambil satu kaki daripada aku, dan aku bersyukur kepadamu karena Engkau tinggalkan banyak anggota dalam tubuh badan aku. Yang diambil satu kaki, masih ada kaki satu lagi, ada tangan kanan kiri, ada mata, ada kanan kiri, telinga pun masih boleh mendengar. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena melihat kepada anggota yang masih dikekalkan selamat oleh Allah dan tidak fokus kepada yang diambil oleh. Kita menyikapi hidup ini berhadapan dengan permasalahan, jangan hanya fokus kepada masalah. Tengok nikmat lain yang Allah kasih kepada kita. Belajar menyikapi nikmat Allah, bukan hanya yang diberi oleh Allah, tapi yang diangkat. Kita tidak menyikapi kepada dugaan daripada Allah melalui musibahnya, melainkan kita menimbang dengan nikmat yang Allah beri kepada kita.
Setiap kali bermasalah dengan masalah, tengok nikmat, jangan tengok masalahnya saja. Maka dengan demikian dia akan ringan menyikapi dugaan dari Allah SWT. Yang ketiga, kata Sayyidina Umar mengatakan, kalau dugaan yang Allah beri kepada saya sabar, maka saya anggap dugaan tersebut adalah nikmat, karena banyak orang diduga oleh Allah tidak sabar. Banyak orang diduga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dugaan, lalu dia mengatakan, kalau diingatkan supaya sabar, dia mengatakan, saya ini bukan nabi, saya bukan rasul, atau dengan kata-kata sabar itu ada batasnya. Sabar tak punya batas kecuali Anda yang membatasi. Ya. Realitas yang ada di dalam hidup, tanpa sabar tidak mungkin hidup tenang. Ucapan selamat yang dikatakan oleh malaikat kepada orang yang masuk surga, apa katanya? Salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbad dar. Salam selamat untuk kamu wahai penghuni surga, karena kamu sabar. Segala ibadah yang kita lakukan perlu sabar, musibah yang kita hadapi pun juga perlu kepada sabar. Kata Sayyidina Umar, kalau dugaan yang menimpa kepada saya dianugerahi kesabaran, saya anggap musibah tadi nikmat. Sebab saya tak protes kepada Allah, sebab saya tak komplain kepada Allah, sebab saya tak kritik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan, kadang-kadang orang diduga oleh Allah, kenapa saya? Saya sudah buat segala-galanya, haji sudah, umrah sudah, sembahyang pun saya buat, masih diduga juga. Oh, kalau orang itu hidup di dunia tidak mahu diduga, bukan hidup di dunia, itu hidup di surga. Kalau ada orang yang layak di dunia untuk tidak diduga oleh Allah, adalah Nabi Muhammad SAW. Namun orang yang paling besar diduga oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Dengan demikian, dugaan bukan satu hukuman. Dugaan wasilah untuk mengangkat orang itu mulia di sisi Allah melalui dugaan. Kita kalau ingin diukur, kita ini pintar apa tidak, pelajar itu pintar apa tidak, dari mana kita tahu? Ya melalui exam, melalui ujian. Orang daftar untuk kerja suatu tempat, bagaimana kita mau tahu dia ini qualify atau tidak, cocok atau tidak? Ya diuji dulu, interview dulu. Sama juga mau dapatkan apa yang disimpan di situ, ya diuji di sini dulu. Ini surga bukan murah. Huffatil jannatu bil makarih. Ini surga dikelilingi dengan cobaan dan hal-hal yang mencabar kepada kita. Wa huffatin naru bisyahawat. Adapun neraka dikelilingi dengan hal-hal yang mengundang kepada hawa nafsu. Yang keempat, kata Sayyidina Umar, kalau dugaan yang menimpa kepada saya dan saya sabar dan saya diberi ganjaran oleh Allah, dugaan itu adalah nikmat. Adapun dugaan yang diberikan oleh Allah, orang yang tidak sabar, komplain, macam-macam, pergi dukun atau pergi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudahlah diduga di dunia, sudahlah susah, tak dapat pahala, rugi dunia, rugi akhirat. Seorang perempuan salehah namanya Nasibah atau Nusaibah Al-Ansariyah memahami arti kehidupan dalam hidup ini yang cukup singkat dan berharga. Namanya siapa tadi? Nasibah atau Nusaibah binti Ka'ab Al-Ansariyah. Bertugas sebagai perawat dalam peperangan. Dia ikut merawat orang-orang yang luka atau memberi minuman kepada orang-orang yang berluka, sehingga dia terkenal. Satu orang bernama Ibnu Qam'ah, seorang musyrik, katanya, mana itu Muhammad? Hari ini kalau bukan aku yang mati, dia yang mati. Satu antara dua. Yang dicari adalah Rasulullah. Nusaibah dengar. Memahami arti kehidupan yang ada kepada Rasulullah adalah jauh lebih berharga berbandingkan kehidupannya. Memahami arti perjuangan untuk membela Rasulullah walaupun mengorbankan nyawanya
An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu diutamakan bagi orang-orang beriman lebih daripada nyawa mereka sendiri, kata Allah dalam Al-Quran. Nusaybah ketika mendengarkan Ibnu Qam'ah ingin membunuh kepada Rasulullah, dia bertukar profesi daripada seorang perawat kepada seorang pejuang dan mujahidat khalif saleh. Dari seorang perawat diambil pedang, dicari itu Ibnu Qam'ah. Mana itu Ibnu Qam'ah? Ya, bukan sembarang perempuan, jantinanya perempuan. Tapi dilihat semangatnya dan juga nilai kehidupan yang berharga adalah memperjuangkan Rasulullah, maka dia pun bertukar sebagai seorang perawat kepada seorang pejuang. Diambil pedang, dicari Ibnu Qam'ah, berlawan dengan Ibnu Qam'ah. Kata ini Nusaybah sendiri cerita, aku pukul dia, sayang dia pakai baju besi, kalau tidak pedangku itu kena kepada dia. Dipukul berkali-kali, kena kepada baju besinya, sampai pada akhirnya Ibnu Qam'ah berjaya untuk menusuk pedangnya kepada bahagian bahunya. Terjatuh, luka membasahi badannya. Diceritakan sebelum terkena dengan Ibnu Qam'ah dengan pukulan pedang tadi, ini Nusaybah ke kanan dan ke kiri melindungi Rasulullah daripada hujanan panah. Hujanan panah menuju kepada Nabi, ini Nusaybah yang dia tepis panah-panah supaya tak kena kepada Rasulullah, sehingga berjumpa dengan Ibnu Qam'ah. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang hadir pada peperangan Uhud pada waktu itu, hari itu adalah harinya Nusaybah. Aku sedang menjaga Rasulullah, tidak melihat ke kanan kecuali aku dapati dia di kanan, tidak menoleh ke kiri melainkan aku dapati dia di kiri, sedang mengelak daripada panas semua untuk tidak kena kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Bukan sembarang perempuan. Ibnu Qam'ah berhasil menusuk kepada Nusaybah, dia pun jatuh. Saat jatuh, anaknya bernama Abdullah mengejar kepada ibunya untuk menyelamatkan kepada ibunya. Sampai kepada ibunya, kata ibunya mengatakan, kamu jangan khawatir tentang aku, jaga Rasulullah SAW. Jiwa yang begitu menyatu dengan keimanan dan kecintaan kepada Nabi SAW, sehingga yang merisaukan kepadanya adalah keselamatan Rasulullah, bukan dirinya sendiri. Nusaybah ini saat meninggal dunia di peperangan setelah peperangan Yamamah, Nusaybah ini hidup panjang umur sampai Nabi wafat dia masih hidup dan kena tusukan panah sepatu sembuh sampai zamannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq berlaku peperangan melawan kepada Musailamatul Kadzdzab. Musailamatul Kadzdzab. Nusaybah ikut membawa pedang, minta izin kepada Sayyidina Abu Bakar untuk ikut berjuang. Kalau aku akan lawan kepada ini siapa nama Musailamatul Kadzdzab, karena Musailamah membunuh kepada salah seorang daripada anaknya Nusaybah. Kalau aku akan lawan kepada dia. Kata Sayyidina Abu Bakar, seperti engkau aku tak boleh nak tolak. Walaupun kewajiban itu kepada laki-laki, namun perempuan seperti Nusaybah diberi keistimewaan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, berhasil pada waktu itu dalam peperangannya, ikut bersama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan dia berlawan juga dengan Musailamatul Kadzdzab yang pada akhirnya tangannya ditetak oleh Musailamatul Kadzdzab sampai putus tangannya, sehingga anaknya yang lain berjaya membunuh kepada Musailamatul Kadzdzab. Nusaybah ketika meninggal dunia didapati banyak kesan tusukan dan luka pada badannya. Ini contoh seorang perempuan yang memahami arti kehidupan dan tahu hala tujuannya selepas kematian di mana dia akan pergi. Maka oleh karena sadarnya, tahunya arti dan nilai kematian, dimanfaatkan kehidupannya, dikorbankan untuk kematian. Mengorbankan untuk kematian bukan untuk mati, tapi selepas kematian. Orang yang dia di masa hidupnya hidup memperjuangkan dan taat kepada agama, malam pertama dikubur, malam pengantin.
kenikmatan yang dialami oleh semua makhluk di dunia ini, yang paling nikmat tak bisa dibandingkan dengan sesaat nikmat di alam barzakh. Apa yang akan dikatakan oleh orang yang paling nikmat di dunia, kalau dia tidak memanfaatkan arti kehidupan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengatakan bila mana hari kiamat terjadi, dia mengatakan hidup di dunia ini asyiyatan au duhaha. Yani hidup di dunia ini masanya lebih kurang asyiyah au duhaha, asyiyatan au duhaha. Apa itu asyiyah? Asyiyah ini daripada terbit fajar sampai zuhur. Afwan, itu duha. Duha daripada terbit fajar sampai zuhur. Kalau asyiyah mulai daripada zuhur sampai terbenam matahari. Berapa jam kira-kira? 6, 7, 8 jam lebih kurang kan? Katanya hidup di dunia ini antara waktu duha atau waktu malam. Berapa umurnya orang hidup di dunia? Jangan dilihat berapa lama orang hidup di dunia, tapi berapa umur dunia ini. Mulai daripada Nabi Adam sampai sekarang pun, sampai akhir zaman nanti, di hari kiamat nanti, kalau orang diberikan panjang umur sepanjang umur dunia ini, kalau sampai di akhirat akan menyangka hidup di dunia ini hanya sampai duha saja dan waktu petang. Singkat gambarannya, Nabi Nuh berapa tahun? 950 tahun. Kita kalau hidup 950 tahun bosan hidup. Ya. Bukankah kita mengalami orang-orang yang sudah berumur, kawan-kawannya sudah meninggal dunia, dia mengatakan bila ajal nak datang. Namun Nabi Nuh 950 tahun tidak pernah bosan hidup. Sebab dia menghargai arti kehidupan. Hatta 950 tahun dia sedang berada dalam keadaan nikmat karena menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang arti kehidupan atau kematian sebagai pengajaran dan peringatan, hendaklah kita menghargai arti kehidupan. Kalau tidak ada makna kita memahami arti kematian dan selepas kematian kalau kita tidak menghargai makna arti kehidupan. Saya akhiri majlis ini dengan beberapa satu jam saya bercakap dengan beberapa atau pesanan, ya. Yang pertama, hargai kehidupan ini dengan kita memperbanyak amal soleh. Insyaallah. Seboleh mungkin kita beramal, beramallah. Dan sebaik-baik amal bila mana amal itu dikongsi oleh orang lain. Ibadah antara kita dengan Allah, zikir, sembahyang, puasa, dan ibadah yang terkait dengan manusia, tolong orang, sebagaimana tadi dikatakan oleh Habib Saleh, ambil berat tentang orang-orang yang susah, dan membantu kepada orang-orang yang memerlukan, menunjukkan sikap keindahan Islam kepada orang bukan Islam. Itu juga bahagian daripada kita punya misi untuk menyampaikan kepada orang lain, walaupun bukan dalam bentuk ucapan. Kita perlu menampilkan keindahan Islam melalui sikap dan perbuatan orang Islam. Jangan kita menampilkan keindahan Islam dengan kata-kata, sementara perbuatan kita akan merosakkan apa yang kita katakan tentang keindahan Islam itu sendiri. Biarlah bahasa perbuatan yang lebih tajam daripada bahasa perkataan yang kita persembahkan kepada orang lain, sebagaimana pesanan Habib Saleh sebentar tadi. Seorang Kristen bernama Adi bin Hatim At-Ta'i datang ke rumah Nabi SAW. Kata baginda Rasulullah ketika nampak Adi bin Hatim, katanya Adi bin Hatim At-Ta'i ini orang yang dikenal kedermawanannya. Nabi hormat kepada Adi bin Hatim walaupun seorang Kristen karena bapaknya adalah orang yang generous, yang suka memberi, suka membantu. Maka dilayani oleh Nabi, dipegang tangannya, dibawa ke rumah Nabi SAW. Waktu jumpa di luar,
dibawa ke rumahnya seorang bukan Islam. Dibawa ke rumah Nabi SAW. Di perjalanan jumpa seorang perempuan tua berkulit hitam. Katanya, ya Rasulullah, aku ada hajat kepada engkau. Yani aku nak bercakap, aku nak berbicara. Kata Nabi mengatakan kepada Adi, tunggu sebentar. Orang tua itu yang berkulit bicara dengan Nabi panjang lebar. Adi bin Hatim menunggu. Kata Adi bin Hatim awalnya Adi bin Hatim menyangka ini kalau betul dia Nabi, maka dia tak jadi pangkat atau dia tidak akan merendahkan kepada orang lain. Kalau dia Nabi, tapi kalau orang dia cari kuasa, tak mungkin layan kepada orang-orang yang rendah atau orang-orang yang susah. Didapati ketika ada orang perempuan tua panggil kepada Nabi, ada keperluan, didengar oleh Nabi. Lama pun mendengar, yakni menghabiskan waktunya untuk mendengarkan keluhan seorang tua untuk dibantu oleh Nabi SAW. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa orang yang mengangkat kesusahan orang lain di dunia, Allah akan angkat kesusahannya di akhirat. Adi bin Hatim mengatakan, ini tak mungkin orang cari kuasa. Kalau ini orang cari kuasa, tak mungkin lah yang perempuan tua sekian lama bercakap, dia berdiri pun juga. Maka ini bukan orang cari kuasa. Masuk ke rumah Nabi SAW. Dipersilahkan Adi bin Hatim masuk. Nabi ada alas duduk sendiri. Alas duduknya Nabi itu diserahkan oleh Nabi kepada Adi bin Hatim. Kata Adi bin Hatim mengatakan, engkau yang lebih layak, engkau tuan rumah. Kata Nabi, engkau tetamu aku. Alas duduknya Nabi diserahkan kepada Adi untuk duduk di atas alas Nabi. Nabi duduk di atas tanah. Bukankah ini akhlak? Bukankah ini hormat kepada tetamu? Hatta bukan Islam, hatta bukan Islam. Adab dan akhlak dilakukan, ditunjukkan kepada orang Islam dan juga kepada orang bukan Islam. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sikapi manusia itu dengan akhlak yang baik. Tak kira manusia itu siapa. Bahkan kalau manusia pun menyikapi kita akhlak tak baik, tetap kita mesti berakhlak baik kepada orang yang tidak baik. Addil amanata liman i'tamanaka wa la takhun man khanaka. Tunaikan amanah kepada orang yang menunaikan amanah dan jangan kamu berkhianat kepada orang yang berkhianat. Tetap kita beramanah hatta kepada orang yang berkhianat. Kalau kita menyikapi keburukan sikap orang dengan keburukan daripada kita, maka kita sudah mendobelkan keburukan. Kita mendobelkan keburukan sebab kita menyikapinya dengan hal yang sama. Jangan sikapi orang jahil dengan kejahilan. Kata Imam Syafi'i mengatakan, yukallimuni safihu bi kulli qubhin fa akrahu an akuna lahu mujiba. Yazidu safahatan wa azidu izza kal'ud yahizdad bil ihraq al-tiba. Orang bodoh cakap bodoh kepada saya, maka saya tidak mahu menjawabnya, ya karena menjawab dengan bodoh sama-sama bodoh. Dia bertambah bodoh dengan kebodohannya, saya bertambah mulia karena tidak melayan dengan kebodohan. Umpama kayu gahru, kalau dibakar itu baru nampak wanginya. Kita kalau mau tahu kita ini orang Islam berakhlak atau tidak, kalau sudah diduga itu, adakah akhlak itu nampak atau tidak, saat itu kita akan menampilkan keindahan akhlak yang kita pegang, atau sebaliknya. Tampilkan keindahan Islam itu sendiri melalui akhlak, perilaku, dan tutur kata kita. Yang kedua, hargai kehidupan dengan kita memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Sebagai manusia, tidak ada sesiapapun yang luput daripada salah, silap, dan dosa, yang sengaja ataupun tidak. Sikapilah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui akan perbuatan kita yang kita lakukan, baik secara bersendirian atau di hadapan orang ramai. Daripada hal-hal yang mungkar, ingatlah bahwasanya setiap perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas kematian kita, kalau kita termasuk daripada orang yang bertaubat kepada Allah, maka kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan dosa kita diampunkan oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran.
Setiap perbuatan kita ada perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari bertaubatlah kepada Allah, beristighfar kepada Allah minimum 70 kali istighfar, sebagaimana Nabi SAW bersabda, wahai sekalian umat Islam, bertaubatlah kamu kepada Allah dan beristighfarlah, sesungguhnya aku setiap hari bertaubat dan beristighfar sebanyak 70 kali, dalam riwayat yang lain sebanyak 100. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Pegang dua perkara ini, amal yang saleh secara istiqamah. Yang kedua adalah perbanyakan untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini diamalkan, Allah, kita termasuk orang-orang yang memahami arti kematian. Kita yang akan termasuk daripada orang yang menganggap kematian sebagai pintu menuju kehidupan yang sebenar, bukan lagi kematian. Sehingga sebahagian bila mana didatangi ajal kematian, kata baginda, kata di dalam hadis Nabi SAW, orang itu man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Orang yang suka jumpa dengan Allah, Allah pun suka jumpa dengan dia. Bila jumpa dengan Allah? Saat nazar, saat dia berada dalam keadaan sakit tenang dan akan berjumpa dengan Allah, masa itu akan ditanamkan dalam hati orang itu suka berjumpa dengan Allah, sehingga pada waktu itu dia akan menunggu daripada kenikmatan yang sedang disediakan oleh Allah saat berada dalam keadaan nazar. Sementara orang di sekeliling mungkin kesedihan, sementara dirinya telah melihat apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada dalam hadis Nabi SAW, jenazah itu kalau sudah dibawa pergi ke kubur, apa yang dikatakan oleh jenazah itu? Kalau jenazah itu orang baik, qaddimuni, segerakan aku, jangan lama-lama disimpan. Apa sebabnya? Buat apa disimpan di dunia sementara di barzakh sedang menunggu segala kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau orang yang meninggal itu dalam keadaan tidak baik, dia mengatakan, kembalikan aku, jangan kau kuburkan aku tak mau masuk dalam kubur. Sebab apa? Sebab dia tahu apa yang akan dia dapat, di alam barzakh sana. Qutilal insanu ma akfara, dilaknat manusia itu kenapa dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qutilal insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu fa'aqbara thumma idza syaa'a anshara kalla lamma yaqdi ma falyanzur al-insanu ila ta'amihi anna sababna al-ma'a sabba thumma syaqqa fambatna fiha wa inaban wa zaitunan wa hadaiqa wa fakihatan. Barakallahu. Apa yang bikin manusia ini kufur kepada Allah akan ciptaannya Allah kepadanya? Bukankah Allah menciptakan dia daripada air mani? Bukankah nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu? Bukankah akan daripada air mani akan masuk dalam janin dan akan berbentuk sebagai seorang anak, lahir, kanak-kanak, dewasa, kemudian dimatikan oleh Allah, kemudian akan dikuburkan dan juga akan dibangkitkan nanti, disoal oleh Allah, adakah kamu tunaikan apa yang Allah perintahkan selama hidup? Ini semua Allah kisahkan dalam Quran untuk kita menghayati, memikirkan, memahami arti kehidupan yang sebenar, bahwasanya ianya adalah menuju kepada pintu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkati kita punya umur, insyaallah. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang berkat. Berapapun Allah kasih umur kepada kita, mudah-mudahan berkat. Karena bila mana umur ini berkat, pasti bermanfaat kepada orang itu. Bila mana diberikan umur, Nabi bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, yang diberkati umurnya, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang luas tanpa batasan, bertakwa kepada Allah, sambung tali silaturahim untuk mendapatkan keberkatan umur dan keberkatan rezeki. Ambil petuah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkati umur kita, Allah berkati rezeki yang diberikan oleh Allah, diberikan oleh Allah manfaat ilmu, insyaallah dianugerahkan oleh Allah amal dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan perkumpulan kita ini perkumpulan berada di taman surga. Amin. Yang akan diberikan realitinya oleh Allah Subhanahu wa taala di surga yang sebenar, insyaallah. Amin.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan ke dalam hati kita kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, kepada ahli keluarga Rasulullah, kepada sahabat Rasulullah dan orang-orang yang saleh. Agar supaya kecintaan itu dapat diterjemahkan dengan perbuatan kita dan menjadikan baginda Rasulullah uswatun hasanah bagi kita insyaallah. Dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kaum muslimat yang hadir di sini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunaikan kehajat dan keperluannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan segala permintaannya, diberi lebih baik daripada apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menunggerahkan rahmatnya kepada kita dan menjadikan hari yang terbaik bagi kita saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita suka untuk bertemu dengan Allah dan dalam keadaan Allah suka bertemu dengan kita insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan kita, maafkan kita, dihapuskan segala salah silap kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berusaha menjalankan acara pada hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka derajat berkhidmat kepada ilmu, ditempatkan bersama dengan para ulama dan para salihin salihat insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita golongan orang-orang yang mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang diberi ihsan dan bukan hamba yang diberi imtihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang senantiasa mendapat al-fadl dan juga kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, dan golongkan kita ya Allah dalam golongan orang-orang yang bersabar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajlihi ma'limna minhu ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajili wa ajlihi ma'limna minhu ma lam na'lam ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan kubur-kubur kami dan kubur orang-orang tua kami yang sudah mendahului kami bahagia daripada taman-taman syurga. Ya Allah, bila mana ada di antara mereka yang sudah meninggal dunia berada dalam keadaan adab, angkatlah adab mereka ya Rabbal Alamin. Gantikan dengan rahmat ya Rabbal Alamin. Dengan keberkatan majlis kita pada malam hari ini, curahkan rahmat kepada mereka dan kepada kami serta kepada ahli keluarga kami ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنات من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين من أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا حاضرين وجزاعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا
وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين